Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mengisi e-rapot dengan cara online. Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita buka browser yang kita pakai. Di sini saya rekomendasikan menggunakan browser Google Chrome. Oke, kita buka Google Chrome. Kemudian kita punya link atau nantinya admin e-rapot kalau sudah di-online kan maka akan memberikan link dan saya sudah diberikan link. Maka ini tinggal saya klik enter. Kemudian kita tunggu dan akan muncul dashboard seperti ini. Ini tampilan awal untuk e-rapot. Ya, ini secara online. Jadi ini saya kerjakan di rumah. Nah, apabila lama kita bisa reload. Ya, apabila lama nggak muncul seperti ini, kita bisa reload karena kadang koneksinya tidak stabil. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mengisi username yang sudah diberikan oleh admin. Jadi nama pengguna ini, sudah dibuatkan oleh admin. Jadi tinggal kita masukkan nama pengguna kita. Misalkan di sini saya sudah dibuatkan oleh admin dengan nama saya. Kemudian sandi juga sudah dibuatkan oleh admin. Nah, nanti tinggal minta admin untuk sandinya. Kemudian kurikulum sekolah, di Sekolah Indonesia Riyadh kita pakai kurikulum K 2013 paket. Maka kita pilih 2013 paket. Kemudian level pengguna kita menggunakan level guru. Nah, kemudian semesternya semester terbaru yaitu 2020-2021 semester ganjil. Oke, kemudian kita klik masuk. Nah, kita tunggu. Apabila sudah masuk, maka tampilan dashboard e-rapot akan seperti ini. Ini akan seperti ini. Terlihat di sini ada yang warna merah. Nah, ini berarti kita belum input nilai dari pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual kita belum input. Maka masih berwarna merah. Karena jika sudah kita input, nantinya nilai-nilai di sini akan berwarna hijau. Ya, dan di sini ada KKM. KKM ini yang mengisi adalah admin. Di sini untuk kelas 9 KKM-nya 70. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan di bagian dashboard. Apabila kita klik untuk melihat perkembangannya. Nah, ini bagian dashboard. Oke, yang pertama kali akan kita lakukan yaitu adalah membuat atau melihat data kompetensi dasar. Nah, jadi sistem kerja di e-rapot ini kita mengerjakan secara urut. Ya, mulai data KD, kemudian urut di bawahnya lagi rencana penilaian. Kalau sudah semua, kemudian input nilai, ya, input data dan nilai. Ini secara online. Tapi untuk input ini juga bisa dilakukan secara offline. Ya, secara offline dengan cara kita download format import yang ada di bawahnya. Download format import. Kemudian nanti kalau sudah kita isi, ini setelah kita download akan ada format secara Excel. Ya, kemudian kalau sudah kita bisa import nilainya. Ya, setelah kita isi kita import. Tetapi untuk memunculkan download format ini, ya, untuk memunculkan download format kita harus mengerjakan dulu yaitu data kompetensi dan juga rencana penilaian. Baru nanti download format import ini akan muncul sesuai dengan data kompetensi yang kita isikan dan juga rencana penilaian yang kita buat. Oke, untuk memulainya kita masuk ke data kompetensi dulu. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Maka kita bisa pilih mata pelajaran yang kita ampu.
Di sini saya mengampu ilmu pengetahuan sosial. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul berbagai KD, ya. Berbagai KD mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, sebaiknya dibuat paling besar jumlahnya 100 biar sampai bawah. Nah, ini adalah KD-KD secara nasional. Ya, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 untuk mata pelajaran IPS. Nah, kita tinggal pilih mana KD yang akan kita pakai dan mana KD yang akan kita nonaktifkan atau tidak kita pakai. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, gimana cara menonaktifkannya? Cara menonaktifkan KD yang tidak kita pakai, kita bisa klik di bagian edit data kompetensi. Ya, di sebelah kanan atas. Kita coba klik. Nah, di sini untuk mengedit. Ya, misalkan kita mau menonaktifkan salah satu KD yang tidak kita pakai. Nah, kita tinggal ganti aja ke tidak aktif. Ya, kita ganti ke tidak aktif. Ataupun juga kita mau mengedit bagian ringkasan deskripsi. Nah, ini biasanya kalau berwarna merah, bagian ringkasan deskripsi ini, kalau berwarna merah fontnya, maka itu perlu kita edit. Biasanya dia karena lebih fontnya ya, atau hurufnya terlalu banyak. Maka kita harus mengeditnya, harus meringkasnya agar berwarna hitam. Kalau sudah berwarna hitam berarti sudah fix atau sudah sesuai. Apabila sudah dinonaktifkan dan juga sudah diedit, maka kita bisa klik simpan di bagian bawah. Di bagian bawah sini ada simpan, kita klik untuk simpan. Oke, karena di sini saya tidak mengedit untuk KD, KD-nya sudah sesuai, maka saya klik batal. Oke, apabila KD sudah sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita, maka kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu rencana penilaian. Di bawah KD, rencana penilaian. Nah, ini kita klik. Setelah klik, maka akan muncul ya beberapa rencana penilaian. Yang pertama ada rencana nilai pengetahuan. Ini untuk kita buat rencana penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua ada rencana nilai keterampilan. Ini untuk nilai keterampilan. Kemudian ada pilih KD atau butir sikap spiritual. Nah, KD atau butir sikap spiritual ini sudah dibuat oleh admin. Jadi nanti kita tinggal menceklis ya, hanya mencentang-centang, memberikan checklist pada butir-butir sikap spiritual. Kemudian ada juga sikap sosial. Ini juga sudah diisi oleh admin ya, sesuai dengan kesepakatan sekolah. Ya, memasukkan berapa butir sikap sosial. Ini juga nantinya kita hanya tinggal checklist. Dan yang terakhir di rencana penilaian ada bobot PH penilaian harian, kemudian PTS dan PAS. Nah, bobotnya ini disesuaikan dengan kesepakatan. Kalau di sini kita memakai 211. Artinya 2 untuk penilaian harian, 1 untuk PTS dan 1 untuk PAS. Jadi bobotnya 2 1 1. Oke, kita coba dulu karena ini harus urut ya. Kita coba mengisi dari atas yaitu rencana nilai pengetahuan. Maka kita klik rencana nilai pengetahuan. Kita klik. Kemudian tunggu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa pilih kelas terlebih dahulu. Saya akan mengisi di kelas 9. Maka saya pilih kelas 9.
Kemudian akan muncul pilihan mata pelajaran. Nah, ini kita pilih. Di sini muncul ilmu pengetahuan sosial. Maka saya klik IPS, pengetahuan sosial. Nah, setelah itu akan muncul lagi jumlah penilaian. Ya, jumlah penilaian ini disesuaikan dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Ya, nanti ada banyak sekali jumlah penilaian, bisa sampai 30. Nah, ini tergantung kita mau bikin berapa penilaian. Ya, kita mau bikin berapa kali penilaian. Nah, di sini saya memilih 4 kali penilaian. Ya, 4 kali penilaian. Maka saya klik 4. Kemudian akan muncul kotak seperti ini. 4. Nah, ini P1, ini untuk penilaian 1. P2 penilaian 2. P3 penilaian 3. P4 penilaian 4. Nah, ini ada 4 penilaian sesuai dengan yang saya pilih tadi. Ya, yaitu 4 penilaian. Maka di sini juga muncul 4 penilaian. Kalau kita pilih 10, maka di sini juga akan muncul 10 kotak. Ini tergantung kita mau membuat berapa kali penilaian. Nah, di sini saya membuat 4 kali penilaian. Oke, untuk penilaian ini kita yang pertama kali adalah kita ubah kelompok penilaian ini. Nah, kelompok penilaian ini untuk penilaian 1 kita akan tes tulis, tes lisan atau penugasan. Nah, ini tergantung kita. Ya, tergantung kita mau sistem penilaian yang seperti apa. Nah, misalkan di sini saya penilaian 1 saya menggunakan tes tulis. Maka saya pilih tes tulis. Kemudian kelompok penilaian 2 saya juga tes tulis. Nah, untuk P3 saya juga tes tulis. Kemudian kelompok penilaian keempat di sini bisa kita ganti dengan lisan ataupun penugasan, terserah kita. Nah, di sini untuk P4 saya ada penugasan. Ya, maka saya berikan di situ penugasan di kelompok P4. Kemudian bobot, ya. Bobotnya kita bisa bedakan juga, tapi di sini saya bikin sama. Nah, ini namanya kita biarkan saja P1, P2, P3, P4, ini untuk nama penilaiannya. Nah, kemudian tinggal kita pilih KD berapa yang akan masuk penilaian 1 tes tulis, kemudian penilaian 2 tes tulis juga, dan juga nanti penugasan. Nah, di sini saya akan coba checklist untuk P1 atau KD 3.1. Ini saya taruh di penilaian 1. Kemudian 3.1 ini juga. Nah, tinggal kita checklist saja. Nah, ini kita sesuaikan dengan keinginan kita. Mau kita taruh di mana. Oke, jika sudah di checklist semua untuk KD-nya, maka kita klik simpan di bawah sini. Ya, klik simpan. Nah, kemudian klik OK di sini. Nah, apabila proses simpan sudah selesai, maka akan muncul kotak dialog di atas seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, data yang sudah kita buat tadi sudah tersimpan di database admin. Jadi sudah masuk di admin. Kemudian kita pilih untuk kelas lainnya. Ya, apabila masih ada kelas lainnya, kita bisa buat rencana penilaian. Kebetulan tadi kita cuma mau bikin di kelas 9. Nah, nilai pengetahuan sudah kita buat. Maka selanjutnya kita buat nilai keterampilan. Ya, kalau sudah kita buat nilai keterampilan, klik di sini. Nilai keterampilan. Langkahnya sama dengan tadi di nilai pengetahuan. Nah, kita pilih kelas yang akan kita buat rencana penilaian untuk keterampilan.
Saya pilih kelas 9, kemudian mata pelajaran IPS. Nah, kemudian jumlah penilaian saya samakan dengan pengetahuan, yaitu 4. Nah, akan muncul kotak yang sama, jumlahnya 4. Nah, ini jenis penilaian yang akan kita ubah. Nah, kita tentukan apakah praktek, project, atau produk, atau teknik 1. Nah, praktek di sini macam-macam jenisnya, project juga produk. Nah, ini tergantung kita memberikan penugasan apa atau penilaian apa untuk para siswa. Nah, di sini saya menggunakan praktek. Kemudian di penilaian 2 saya juga buat praktek. Penilaian 3 juga praktek. Penilaian 4 juga saya buat praktek. Oke, semua saya bikin praktek. Maka tinggal kita checklist. Sesuaikan dengan penilaian kita. Oke, jika sudah terchecklist semua, tinggal kita klik simpan di sini. Kita klik simpan. Kita klik OK. Nah, rencana penilaian keterampilan sudah selesai. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini karena kita bisa membuat rencana penilaian untuk kelas berikutnya juga. Karena sudah kelas 9, rencana nilai keterampilan sudah kita buat, maka sekarang saya akan pilih KD dan butir sikap spiritual. Ya, pilih KD atau butir sikap spiritual. Nah, ini kita klik. Nah, maka akan muncul seperti tadi. Kita pilih kelas 9, kemudian mata pelajaran IPS. Kalau sudah ditunggu sebentar. Nah, ini adalah butir sikap spiritual yang sudah ditentukan oleh admin. Nah, ini tinggal kita checklist. Ya, semua kita checklist. Kemudian kita klik simpan. Oke, apabila sudah selesai, klik OK. Nah, rencana penilaian untuk KD dan butir sikap spiritual sudah. Maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu butir sikap sosial. Ya, di bawahnya sini. Nah, setelah kita klik maka akan muncul seperti ini. Ya, kita lakukan langkah yang sama, yaitu kita pilih kelas. Kemudian kita juga pilih mata pelajaran. Nah, kita checklist lagi. Kita checklist. Kemudian kita klik simpan di bawah kanan. Oke, apabila sudah selesai, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bobot PH, PTS, dan PAS. Nah, ini tahap berikutnya. Kita masuk ke bobot PH, penilaian harian, PTS, dan PAS. Kita klik. Nah, seperti tadi kita juga pilih kelas. Kemudian pilih mata pelajaran. Nah, kemudian isikan bobot. Bobot ini bisa diganti. Misalkan mau 1 atau 2. Nah, kebetulan di sini kita sesuai kesepakatan di sekolah. Kita pakai bobot 211. Artinya 2 untuk penilaian harian dan 1 untuk bobot penilaian tengah semester dan 1 untuk penilaian akhir semester. Nah, kalau sudah sesuai, maka kita klik simpan. Nah, kita klik OK. Nah, rencana penilaian sudah kita buat. Ya, rencana penilaian sudah kita buat semuanya.
Nah, sekarang tinggal kita akan mengisi ini secara offline. Jadi mengisi nilai secara offline. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengisi secara online, tapi mungkin untuk lebih mudah kita akan mengisi secara offline. Jadi setelah KD dan juga rencana penilaian ini sudah fix, maka kita bisa lanjut ke bagian download di sini. Karena kalau kita mau online, mengisi secara online, kita masuk bagian input data dan nilai. Nah, ini kalau kita mau secara online mengisi. Ya. Tetapi untuk lebih mudahnya mungkin kita akan mengisi secara offline. Nah, kalau mengisi secara offline maka kita tinggal klik download format import. Ya. Mengisi secara offline kita tinggal download format import. Tentu saja setelah kita mengisi KD dan juga rencana penilaian. Lalu kita download format import. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih kelas 9. Kita pilih mata pelajarannya juga. Nah, ini adalah file ya, file untuk kita download. Ya, ini file untuk kita download. Nah, apabila kita akan mendownload format import nilai harian, maka kita bisa klik di sini. Ya, untuk PH kita download. Klik download format kosong. Kemudian ditunggu sampai terdownload. Nah, apabila sudah, kita bisa coba lihat. Ini formatnya Excel. Nah, kita coba buka. Nah, ini untuk mengerjakan secara offline. Jadi kalau sudah kita download semua formatnya ini, maka kita bisa kerjakan secara offline. Baru nanti ketika sudah selesai, kita bisa import ya. Kalau sudah selesai kita import, kita upload ke iRaport-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini adalah import yang kita download tadi, maka akan muncul seperti ini. Ya, jenis penilaiannya akan muncul seperti ini, dan ini jangan diubah. Ya, ini sudah urut sesuai aplikasi. Kita hanya tinggal memasukkan angkanya saja di sini. Ya, kita tinggal masukkan angkanya di sini. Ini untuk penilaian 1, penilaian 2. Ya, ini tinggal kita masukkan di sini angkanya. Nah, kalau sudah nanti di save, kemudian kita bisa upload di bagian import. Nah, untuk mengupload kita klik bagian import nilai siswa. Nah, misalkan di situ adalah nilai pengetahuan, ya kita import di sini nilai pengetahuan yang tadi kita download. Nah, tinggal kita pilih, kemudian kita masukkan file yang sudah kita download dan sudah kita berikan nilainya. Kemudian kita upload data. Oke, seperti itu cara mendownload format penilaian secara offline untuk iRaport. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.